Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini memahami makna lillah. Seringkali lisan kita, pendengaran kita mendengarkan lillah, bagi Allah. Ada beberapa makna yang tertuang, yang ada di dalam kata lillah. Di antaranya yang pertama yaitu dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillah maksudnya yaitu Rabb. Rabbun artinya mengatur, Rabbun artinya memelihara, Rabbun artinya menjaga. Seorang mukmin meyakini betul bahwa seluruh alam semesta ini berada dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang menentang aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, matahari, lautan, planet-planet, semuanya mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membangkang kebanyakan ada dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Seluruhnya tunduk dan patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hal ini dipertegas dalam surah At-Takwir ayat 22. Wa ma tasa'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Semuanya dalam peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh makhluk sebesar bumi ini, yang kita berada di dalamnya, yang lebih besar lagi matahari, yang lebih besar lagi galaksi-galaksi jutaan ribu, mereka semua tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipertegas dalam surah Al-Hasr ayat 24. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Seluruhnya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lautan, daratan, pepohonan, gunung, semuanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun
yang membangkang terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu manusia, ketika manusia itu tidak mau menerima kudrat, kekuasaan Allah, iroda, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi pada saat ini. Banyak penyakit psikologi manusia, stres, galau, gundah gulana, resah. Kenapa? Karena tidak mampu, tidak bisa menerima, berontak atas ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman, dia akan menerima segala kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul ikhlas menjalani yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seluruhnya berada pada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai makhluknya tidak terlalu repot. Tugas kita hanyalah mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi pada diri kita, seluruhnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit, orang mukmin menganggap sakit sebagai rahmat. Musibah, setiap musibah yang terjadi pasti ada hikmah di balik musibah tersebut. Kematian itu tanpa kita sadari ada di sana ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita menghadapi masalah yang begitu banyak, ya'fu anha katsir, dari masalah itu kalau arif dan bijak kita menyikapinya, Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya, kalau kamu terlalu banyak menemukan masalah-masalah, hari ini belum selesai masalah, namun kamu sudah dirundung berjuta-juta masalah, perlu kamu tanyakan dirimu, perlu kamu introspeksi, perlu kamu tanyakan ulang kembali hatimu. Dosa apa yang sudah kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dosa apa? Kemaksiatan apa yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar apa? Agar kita sadar bahwa pada prinsipnya kita ini harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua dari lillah, lahu mulkus samawati wal ardh. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, dan kita termasuk di dalamnya, pada prinsipnya itu tidak ada milik kita. Tidak ada milik kita. Anak, istri, pangkat, keturunan, jabatan yang kita peroleh hari ini itu bukan milik kita. Allah bertegas, lahu mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah ingin, kalau Allah kehendaki, Allah ambil. Jangankan yang ada di langit, hatta ruh, sehingga ruh yang bersemayam di tubuh kita, yang ia menetap di dalam sanu, di dalam jiwa kita ini, di dalam tubuh kita ini. Tapi kalau Allah ingin, Allah akan ambil. Itu membuktikan lahu mulkus samawat, seluruhnya bukan milik kita. Kita tidak diajari oleh pemikiran barat yang merusak kita, sign of belonging, yaitu segala sesuatu bisa menjadi hak milik kita. Tidak ada yang milik kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, apapun nanti masalah yang kita hadapi, ucapannya tetap alhamdulillahirabbil alamin.
mati, merenggut orang yang paling kita cintai, orang yang paling memberikan kontribusi dalam hidup kita. Islam tetap mengajarkan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dirundung musibah. Buktinya kita dianjurkan melaksanakan sholat main di takbir kita pertama, Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ucapannya tetap alhamdulillahirabbil alamin. Yang meninggal itu ayah kita, yang meninggal itu ibu kita, orang-orang yang tercinta. Tapi kita harus mampu menerima kudrat dan iradat Allah berlaku untuk makhluknya. Terakhir, makna lillah, yaitu ini bentuk pengabdian kita totalitas. Kalau seluruhnya berada dalam pengaturan Allah, kalau seluruhnya pada prinsipnya hanya untuk Allah, lalu untuk apa kita hidup? Ini yang dijelaskan oleh Al-Quran, yaitu kita dituntut hanya beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu, dari khutbah Jumat yang sangat singkat dan sederhana ini, tugas kita di poin yang ketiga yaitu lillah. Kita melakukan pengabdian dan kita sadar betul tugas kita sebagai hamba hanya berbakti kepada Allah. Yang bisa kita lakukan adalah gunakan seluruh potensi yang ada dalam rangka menggapai ridho Allah. Anda yang punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Anda yang dititipkan ilmu pengetahuan, gunakan ilmu pengetahuan itu untuk mencerdaskan masyarakat kita. Anda yang dititipkan harta, keluarkan zakatnya agar orang-orang miskin yang ada di desa kita ini terputus dari mata rantai kemiskinannya. Mudah-mudahan semuanya itu lillah, fillah, dan billah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wazid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansuril ikhwanana ya Allah fi Palestin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.